Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar Pak Senal? Lama rasanya Alhamdulillah. tidak ketemu. Alhamdulillah baik sekali hari ini. Tetapi Oke. tetap dengan aktivitas saya yang kesibukan luar biasa pada hari ini. Wah, luar biasa. Oke, terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya pada hari ini. Mungkin kita akan berbincang-bincang sekitar 10 sampai 15 menit ke depan. Mungkin oh ya, apa yang menjadi sebuah permasalahan di Bapak? Karena saya dengar, bukan saya kan tadi juga menghubungi untuk ketemu, ada ingin yang dibicarakan gitu. Mungkin bisa coba di kita share apa permasalahannya. Ya, jadi terima kasih. Eh, jadi pada kesempatan ini saya ingin mengutarakan permasalahan yang terjadi yang saya alami sekarang karena saya sekarang ditunjuk sebagai wali kelas yang baru. Saya ditunjuk wali kelas 8H. Kebetulan kelas ini merupakan kelas yang terfavorit, ya, yang kelas yang berada di akhir kelas. Jadi ini 8H ini adalah gabungan dari kelas-kelas yang lain. Kelas-kelas yang waktu kelas 7 naik ke kelas 8 itu digabung menjadi kelas 8H. Iya, iya. Ada sempat ada masalah, persoalan yang terjadi waktu hari Senin. Saya baru pertama itu saya menemukan ada siswa saya, murid-murid saya yang kedapatan berada di sekolah lain. Ya, dia berada di sekolah lain. Pada saat itu hari Senin saya sudah melaksanakan upacara. Kira-kira mungkin jam 9 itu ada informasi yang saya dapat. Kebetulan ada teman guru di sebelah. Kemudian ada juga guru BK di sekolah yang menyampaikan kepada saya bahwa ada anak wanita yang berada di sekolah sebelah. Nah, ada yang berada di sekolah sebelah. Jadi pada saat itu saya bersama guru BK, saat itu juga saya bergegas untuk ke sana untuk mengatasi masalah yang terjadi. Saya menemukan ada siswa saya, memang ada satu di situ, ya. Iya, oke. Seperti itu Pak, kurang lebih. Terima kasih. Oke, kan Bapak ini ke sebelah dengan dan juga mendengar informasi bahwa dari guru BK dan juga teman mengajar, teman Ya. guru dari sekolah sebelah mengatakan ada siswa. Kira-kira tujuan dari siswa itu ke sekolah tersebut kira-kira ada apa sebenarnya? Apakah dia ingin Ya, ada kebutuhannya tersendiri atau bagaimana, Pak? ya. Menurut pengakuannya, saya bersama guru BK juga yang di sekolah, juga guru BK yang ada di sekolah sebelah. Menurut pernyataannya siswa tersebut, dia katanya dibonceng sama temannya, Kebetulan temannya itu adalah ada juga hubungan keluarga. Katanya dia mengantar temannya ke sekolah sebelah. Iya, iya. Ya, dia mengantar katanya temannya ke sebelah, namun dia tidak kembali, tidak pulang. Dia tinggal di situ. Nah, pada hari itu yang bersangkutan siswa ini kedapatan oleh siswa-siswa yang lain dari sekolah sebelah. Makanya tiba-tiba yang bersangkutan murid ini dibawa ke ruang BK. Makanya ada telepon dari ke sekolah sebelah ke sekolah saya bahwa ada anak siswa di sini nyasar ke sini. Tidak ya seperti itu, Pak. Oke, berarti yang pertama permasalahan yang pertama itu ada siswanya ke sekolah di sebelah, Ya, kemudian yang kedua dia dibonceng sama keluarganya ataupun temannya karena ya, mungkin karena memang mereka baku bonceng ke sekolah seperti itu. ya, kurang lebih. Sehingga dan juga pada hari Senin dia tidak bisa keluar kembali ke sekolah, mungkin sudah terlanjur masuk ke dalam dan kuncinya juga sudah di pintu. Eh, Ya, Kalau tidak salah seperti ini ya Pak, kasusnya. ya, kurang lebih seperti itu kasusnya. Lebih oke. Kira-kira apa sebenarnya rencananya Bapak
untuk kedepannya biar anak ini tidak melakukan hal yang seperti ini lagi sehingga dia tidak ini kan bahasanya sekarang itu anak ini bisa dikatakan masuk ke dalam dan tidak bisa keluar. Kita kan Iya, juga Bapak apa sih apakah Bapak juga sudah tahu kenapa anak ini ada tiba-tiba di sana kan tadi cuman hanya itu. Belum ada permasalahan yang lebih kompleks apa namanya? Lebih jelas lagi seperti itu. Nah, kira-kira pada saat Bapak dapat di sana, apa sebenarnya yang dia lakukan? Apakah cuman memang benar-benar dibonceng sama temannya sehingga lupa karena hari Senin juga ada upacara? iya, Ya mungkin bagaimana seperti itu, Pak? Saya ingin juga tahu apa yang dia lakukan di sekolah sebelah. iya. Eh, baik. Jadi berdasarkan pengakuannya kemarin kita introspeksi ini kita telusuri sebenarnya apa yang disampaikan itu yang murid ini benar atau tidak. Ternyata memang anak ini sudah sejak lama ini sering tidak masuk di sekolah bahkan tidak sampai. Ya, kemarin dia kayaknya ada dia karang-karang cerita, mungkin banyak dia karang-karang juga. Tetapi setelah kita interogasi, kita perdalam mencari informasi, ternyata anak ini memang seringkali tidak sampai di sekolah. Dia sering datang di sekolah tapi hanya di pinggiran sekolah saja. Kebetulan di pinggiran sekolah itu ada tempat PlayStation, PS. Di situ Ya, ya, ada ya. gengnya, di situ ada gengnya, di situ ada macam-macam di situ. Ada yang dari sekolah saya, ada juga dari sekolah lain. Nah, itu yang mungkin menyebabkan sehingga ia ikut-ikutan dengan teman-temannya. Ia tidak sampai di sekolah, akhirnya dia pun masuk juga di sekolahnya temannya di sekolah lain. Barangkali mungkin itu Pak yang menyebabkannya. Oh, seperti itu ya, Pak. Iya, Artinya sudah sering ikut-ikutan dengan temannya dan juga dibonceng sama keluarganya yang dari sekolah lain iya. sehingga menjadi suatu kebiasaan buruk. Kira-kira skala nilai dari siswa ini kalau misalkan kita mengangkat nilai 1 sampai 10 itu nilai skala sikapnya itu kira-kira berada di pada angka berapa ini, Pak? Iya, jadi menurut saya ini kalau anak-anakku yang ini karena memang anak ini dari awal memang suka yang tidak masuk, tidak sampai. Mungkin kata teman-temannya ini dia sering manjat di belakang, dia sudah sering bolos kalau jam-jam pelajaran. Jadi kalau menurut saya ini anak ini mungkin kalau di posisi 1 sampai 10, mungkin anak ini mungkin berada di sekitar angka 5 itu. Dia posisi angka 5 5. sekarang. Berarti kalau dia berada di angka 5, jika ditanya dia mendengarkan dengan baik, tidak Ya, membantah, namun setelah eh, pergi dia akan melakukan seperti ya, itu. kurang lebih seperti itu ceritanya. Seperti itu. Oke. Ya, Terima kasih juga untuk skala nilainya. Kemudian kira-kira kesempatan apa yang diberikan kepada siswa ini agar dia tidak mengulangi apa namanya perilaku negatif seperti ini, Pak? ya. Uh, jadi saya berharap peristiwa ini atau kejadian yang tidak mengenakan sebenarnya ini di awal saya menjabat sebagai wali kelas ada kasus seperti ini. Jadi upaya-upaya yang saya lakukan nantinya ke depan ini saya akan lebih melakukan pengawasan. Tentu saya akan melakukan pengawasan terhadap semua ya, semua anak wali saya. Saya akan melakukan kontrol kepada anak wali saya. Kemudian saya nantinya akan memberikan sekiranya nanti saya akan memberikan penyuluhan atau nasihat atau apalah yang sifatnya bisa membuat mereka lebih betah di sekolah, bisa berperilaku positif di sekolah. Mungkin barangkali seperti itu. Mungkin saya akan Oh, lakukan ke depan. artinya kita memberikan bimbingan khusus seperti itu Ya, kepada anak ini ya, dengan melihat kondisi dan permasalahannya yang ya, jika ditanya kelihatannya orangnya baik, tapi setelah pergi dia mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang seperti ini. Nah, ya. kira-kira rencana utama ataupun tujuan yang akan dicapai itu
Maksudnya rencana untuk mencapai tujuannya itu seperti apa, Pak? Ya. Jadi rencana ke depan ini saya tidak hanya melibatkan siswa, karena saya juga akan rencananya melibatkan rekan-rekannya, teman-temannya di kelas ini supaya bisa kita bisa saling memantau, saling mengawasi ya. Saya juga nantinya akan melibatkan atau bekerja sama dengan pihak orang tuanya masing-masing, semua siswa yang saya hadapi, untuk bagaimana supaya anak-anak kita ini bisa diawasi, dikontrol, apakah tingkah lakunya bisa dikontrol, apakah lingkungannya yang bisa diawasi, dikontrol dan sebagainya. Mungkin hal-hal seperti itu mungkin yang bisa saya lakukan ke depan nantinya. Nah, melihat rencana utamanya Bapak ini sudah menjadi suatu hal yang akan dilakukan, kira-kira Ya. Bapak berencana melakukannya kapan? Iya, jadi adapun rencananya ini, insya Allah saya akan terapkan secepat mungkin karena proses pembelajaran sekarang ini kan sudah berjalan. Nah, jangan sampai hal ini terjadi lagi, ataupun jangan sampai hal seperti ini bisa mempengaruhi teman-teman yang lain atau bahkan bisa menular kepada teman-teman yang lain. Oleh karena itu, saya akan melakukan hal ini secepatnya. Oke, secepatnya ya, Pak. Ya. Nah, eh, kalau kita memberikan skala nilai juga kepada tindakan yang akan Bapak lakukan, kira-kira jika 1 sampai 10 itu skala nilai tindakan yang Bapak bakal lakukan itu berapa Ya. untuk mencapai tujuannya? Ya. Ya. Jadi tindakan yang saya lakukan itu saya berharap nanti bisa di posisi angka 8. Ya, angka 8. Kenapa seperti itu? Karena saya ingin melihat anak-anakku saya ini bisa berhasil, bisa belajar dengan sungguh-sungguh, bisa datang di sekolah, belajar dengan baik. Mungkin seperti itu saja. Sebenarnya apa komitmennya Bapak dan siapa yang membuat Bapak untuk bertahan? Ya, Artinya tetap mempertahankan komitmennya agar anak ini bisa berubah seperti itu, Pak. ya. Uh, jadi saya ingin ini sebenarnya ini yang membuat saya tetap bertahan ini, karena saya juga orang baru juga dalam perwalian kelas ini. Yang ada pun yang membuat saya bertahan yaitu adalah motivasi saya untuk bagaimana bisa melihat semua anak-anak saya untuk berhasil. Yang membuat juga yang saya bertahan itu adalah harapan-harapan orang tua mereka terutama kepada sekolah, untuk bagaimana supaya anak-anaknya itu bisa mendapatkan pendidikan yang layak, bisa mendapatkan pendidikan yang baik, dan bisa memperoleh karakter yang baik, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Seperti itu. Oke. Yang artinya lebih ke peran orang tua juga ya. Ya, peran orang Seperti tua juga. ya, dan juga peran kita juga sebagai guru bagaimana mereka bisa kita membimbing di sekolah dan juga orang tua membimbing di rumah. Seperti itu ya, Pak. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita ada kerjasama dengan yang baik dengan orang tua siswa. Eh, Bagaimana dengan tindak lanjutnya dari ini, Pak? Kemudian, Tidak, ya. apakah Bapak akan tetap bertanggung jawab dengan komitmen yang sudah Bapak buat? Ya, jadi saya pribadi ini saya pasti akan berkomitmen, bertanggung jawab atas apa yang saya diembankan kepada saya, untuk memberikan anak-anak saya, perwalian saya, pendidikan, memberikan arahan, bimbingan. Ya, saya akan berupaya semaksimal mungkin untuk bagaimana supaya melihat mereka bisa lebih baik, entahkah itu dengan cara kolaborasi atau pencegahan, ataukah atau cara yang lain yang biasa kita gunakan untuk supaya anak-anak kita itu bisa ke arah yang lebih baik. Mungkin seperti itu. Oke, nah setelah rangkaian percakapan kita di saat saya coaching Pak Zainal, kira-kira perasaannya bagaimana Pak setelah mengungkapkan semuanya dan juga dengan komitmen yang ada, perasaannya gimana Pak? Ya, jadi sangat luar biasa. Jadi pertama tadi waktu saya sebelum mulai percakapan, saya bingung bagaimana caranya menghadapi anak-anak seperti ini.
memang saya punya ada upaya, tetapi setelah pencapaian ini saya bisa mendapatkan saya punya alternatif lain, upaya-upaya lain yang bisa saya lakukan untuk bagaimana sekiranya saya bisa mengatasi kalau ada masalah seperti ini, kalau jangan sampai suatu hari nanti bisa terulang lagi, saya bisa melakukan pencegahan atau preventif untuk masalah-masalah yang terjadi. Barangkali itu, Pak. Oke, mungkin cukup sekian dari pertemuan kita. Mungkin ke depannya kita bisa ketemu lagi jika ada permasalahan yang ingin dibahas lagi, Pak. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, Pak Senal. Terima kasih, Pak. Jadi saya lagi di. Nah, kita lagi. Oke, kita mulai di 3.30 ya. Oh, 3.30. Dan terakhir 3.15. 3.45. Oke. Kita mulai Ini saja. sudah jam 4:30 ini ya. Enggak Ya. tahu kayak 2.24 di sini, 16.24. Lanjut Mas aja, sekitar mungkin 30 berakhir atau 31 lah. Kayak begitu. Kita berakhir di 15 menit kan? Iya. Ya sekitar di 16.30-an begitu. Iya, 16.30. Oke, siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Selamat Senam. sore. Bagaimana kabar hari ini, Pak Andi? Selamat sore Pak. Alhamdulillah kabar hari ini baik meskipun untuk beberapa hari belakangan ini begitu banyak kegiatan mulai dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa ini kegiatannya semua luar biasa. Capeknya dapat, ilmunya juga dapat. Iya, betul sekali. Jadi pada kesempatan ini saya ingin berterima kasih secara pribadi kepada Pak Andi karena sudah hadir bersama saya. Kita akan bersama selama kurang lebih 15 menit ke depan. Baik, Oke. Pak Andi, kira-kira apa yang Anda ingin refleksikan pada hari ini? Apa yang ingin Bapak Andi ungkapkan pada hari ini? Begini Pak, sebenarnya saya punya sedikit permasalahan di sekolah ini Pak. Nah, di sisi lain kan saya ini sebagai operator sekolah, mana lagi tahun ajaran baru, kemudian yang kedua sebagai guru mapel. Ya, tentunya kan sebagai operator sekolah mungkin Bapak sendiri tahu kalau di awal-awal semester itu kerjaannya menumpuk di Dapodik itu mana install perbaikan data siswa yang baru masuk dan sebagainya. Kemudian ada di guru mapel itu kan kita juga harus menyiapkan modul ajar baru. Tidak mungkin kita menggunakan modul ajar yang sebelumnya yang kita belum tahu bagaimana siswa apakah cocok atau tidak. Belum lagi ada supervisi nanti dari pengawas dan sebagainya. Nah, tapi itu kan semuanya jadi tanggung jawab kita sebagai pendidik. Nah, permasalahan saya di sini bukan itu kan sudah menjadi sesuatu yang saya lakukan setiap semesternya. Nah, yang ingin permasalahan saya di sini, saya di sini kan sebagai pembina OSIS. Nah, ini yang jadi permasalahan utama saya. Di OSIS ini, saya menemukan anak-anak itu, siswa itu sudah ditentukan siapa ketuanya, kepala bidang, dan juga anggotanya. Namun mereka memiliki masalah pribadi yang diikutkan di dalam internal sehingga ada rasa senior dan senior junior ini rasa rasa kesenioritasan itu muncul di siswa yang tingkatannya lebih tinggi. Nah, seperti itu Pak. Di sini yang menjadi suatu kebingungan saya bagaimana melakukan dan bagaimana membimbing mereka untuk bersatu lagi seperti sebelum-sebelumnya. Artinya mereka berada di naungan yang sama, saling menghargai dan saling menghargai dan menghormati antar sesama pengurus OSIS. Nah, itu yang menjadi permasalahan saya, Pak. Ya. Baik, Pak Andi.
Jadi permasalahan Pak Andi ini adalah masalah minat dari minat dari siswa tentang keorganisasian. Kemudian ada masalah lain yaitu tentang kesenioritasan yang ada di sekolah. Iya, iya. Kira-kira melalui percakapan ini, Pak Andi, apa yang ingin Pak Andi dapat dari percakapan kita pada hari ini? Nah, yang pertama tentunya saya berharap siswa-siswa itu minat berorganisasinya bisa lebih tinggi. Kemudian minimal kalau tidak bisa berorganisasi banyak, minimal satu. Apakah itu mereka berada di kepramukaan ataupun di PMR, seperti itu. Kemudian yang kedua, saya sih berharap di dunia organisasi itu di kalangan siswa tidak ada yang namanya senior dan junior. Artinya memang mereka ada istilahnya, memang ada yang senior, tapi kan jika sudah berada di satu naungan, kita wajibnya saling menghargai, seperti itu yang saya harapkan. Tapi saya melihat ini yang jadi permasalahannya, mereka saling ada yang tidak ingin karena saya tidak suka senior, saya tidak suka kakak kelas ini, yang seperti itu Pak. Saya juga ini bagaimana ya, mungkin Ya, baik ya Pak Andi. Jadi menurut Pak Andi ini masalah yang terjadi di sekolah Pak Andi ini, kira-kira Pak Andi berada di level mana? Jika di 1 sampai 10, Pak Andi berada di level mana kira-kira itu? kira-kira saya berada di level 67. Kenapa saya mengatakan saya berada di 67? Yang pertama, saya sudah memberikan mereka pemahaman dan bahwa berorganisasi itu bagian dari pembelajaran, kita bisa belajar banyak, serta saya juga sudah memberikan pemahaman bahwa berorganisasi orang-orang besar itu seperti Pak Bupati kita Andi Fasar itu yang menjabat 2 periode juga orang yang lahir di organisasi. Begitu juga dengan Pak Yusuf Kalla yang pernah menjabat sebagai wakil presiden juga pernah berorganisasi di masa-masa mereka beliau menempuh pendidikan. Nah, itu yang saya tanamkan kepada anak-anak. Tapi kan mereka seakan-akan cuek dengan hal-hal yang seperti ini, Pak. Nah, kan itu alasan saya, Pak. Artinya saya sudah melakukan hal yang positif, tapi ke siswanya itu yang masih belum. Mereka tidak menanggapi dengan baik. Bahkan kayak hanya kayak semacam apa ya, angin berlalu seperti itu. Ya, baik. Jadi bagus sekali Pak. Bapak ini sudah mencontohkan secara konkret yang nyata bagaimana orang-orang yang telah berorganisasi itu sukses di masa depan. Jadi kira-kira upaya apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi di sekolah Bapak ini? Nah, kalau saya sendiri masalahnya yang pertama tentunya saya mengajak berkolaborasi dengan rekan guru dan juga para wali kelas. Bagaimana biar minat anak-anak untuk berorganisasi juga menaik. Kemudian yang kedua juga saya melibatkan eh, organisasi-organisasi untuk mengikuti yang namanya lomba-lomba. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan lomba lainnya yang artinya bukan di wilayah ranah organisasi, tapi saya mengatasnamakan OSIS seperti itu. Artinya anak-anak yang di OSIS yang memang memiliki bakat seperti itu Ya, yang diikutkan. ya. Itu jadi langkah yang dilakukan Bapak ini sudah bagus sekali karena Bapak ini sudah melibatkan siswa dalam setiap kegiatan. Kira-kira apa lagi yang bisa Bapak lakukan untuk mengupayakan masalah yang terjadi di sekolah Bapak ini? Eh, Mungkin ada lagi. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Mungkin yang pertama di saat siswa mendapat juara ataupun eh, arti yang berprestasi meskipun tidak juara, minimal jika mereka ada piagam kepesertaan itu bisa saya bakal melakukan menampilkan satu cara seperti itu, misalkan berpartisipasi meskipun dia kalah kita memberikan aplaus karena mau berpartisipasi dan juga mendapat piagam penghargaan sebagai peserta, kan itu menjadi kebanggaan tersendiri di kalangan siswa. Artinya mereka bisa sampai di tahap mana, apakah cuma bisa di 8 besar, semifinal,
itu kan bagian dari kebanggaan mereka tersendiri. Nah, sehingga siswa-siswa lain bisa melihat bahwa berorganisasi itu bukan cuman apa namanya hanya mengikuti bimbingan, bukan berbasis bimbingan ataupun belajar seperti di kelas. Artinya kita bisa keluar daerah ataupun keluar ke sekolah-sekolah lain mengikuti lomba dan juga kita diperlihatkan bahwa kami sebagai atlet sekolah seperti itu. Artinya ada rasa apa namanya nasionalisme apa istilahnya itu kan kalau untuk membela negara itu kan nasionalisme seperti itu. Nah kalau kan sekolah kayak rasa apa namanya kebanggaan tersendiri lah seperti itu. Ya, baik ya. Kira-kira Bapak ini ingin melihat siswa Bapak ini seperti apa harapannya, harapan ke depannya ini Bapak ini? Nah Baik. harapan ke depan saya ingin melihat siswa saya itu yang tentunya yang pertama minat berorganisasinya bisa lebih baik. Nah, kemudian tidak ada lagi yang namanya senioritas di antara mereka. Artinya mereka saling menumbuhkan rasa empati, kasih sayang dan menghargai. Kemudian saya juga tentunya berharap mereka yang berada di organisasi itu yang berorganisasi tentunya mengharumkan nama sekolah. Pasti kita menginginkan apalagi kalau mereka sudah mengikuti lomba dan sebagainya. Seperti itu. Ya, baik ya. Pak, kira-kira dari apa yang Bapak sampaikan tadi, yang mana yang mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini, Pak? Nah, kalau hal yang akan saya lakukan waktu dekat ini, yang pertama menyadarkan kembali apa namanya kepada siswa bahwa pentingnya berorganisasi. Mungkin saya akan mengadakan LDK untuk dekat-dekat ini dengan melibatkan para pengurus inti kelas sehingga mereka bisa melihat kemudian kalau ada apa namanya turnamen ataupun apa namanya perlomba-lomba atau apa dan sebagainya saya bisa ikutkan kepada siswa yang memang berada di ranah organisasinya. Misalkan kan tidak mungkin lombanya yang pramuka kita mengambil anak dari PMR kan itu hal yang tidak mungkin. Ada ranah tersendirinya kan seperti itu Pak. Yang akan saya lakukan waktu dekat ini. Artinya melibatkan siswa di ajang lomba-lomba di sederajatnya lah seperti itu. Ya, baik Pak. Jadi Bapak ini sangat sangat luar biasa dalam menangani kasus ini karena Bapak melibatkan siswa dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak sekolah, mau baik yang dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Kira-kira kapan bisa dilakukan itu, Pak? Kapan Bapak akan memulai rencana-rencana yang Bapak sampaikan seperti tadi, kira-kira? Kalau kapan saya akan mulai, tentu secepatnya. Kemudian jika ada lomba, pasti saya akan berusaha mengikut sertakan mereka. Seperti itu. Karena kan kita juga tidak tahu bagaimana perlombaannya, kapan perlombaannya akan diadakan, itu kan biasanya ada undangan. Nah, kalau secepatnya, kalau berbicara kapannya, saya akan melakukan secepat mungkin agar persiapannya juga cukup matang sehingga akan menjadi contoh dari siswa-siswa yang lain bahwa berorganisasi itu bukan hanya belajar saja di kayak seperti di kelas, kita juga bisa berpartisipasi ke sekolah lain Ya, seperti itu. oke. Baik, Pak. Dari apa yang Bapak sampaikan ini, kira apa yang menjadi bentuk dukungan yang Bapak butuhkan untuk melaksanakan rencana-rencana kegiatan Bapak ini ke depan nanti? Apa dukungannya? Bentuk dukungan. Dukungannya tentu saya berharap dukungan apa namanya eh, apa istilahnya itu dukungan moral dan moral juga dari kepala sekolah, kemudian juga antar guru dan juga wali kelas memberikan kontribusi lah. Artinya mereka kan tahu misalkan di guru mapel IPA, jika ada lomba debat IPA, IPS kan mereka pasti tahu bahwa ini anak jago di IPA. Nah, kan kalau saya sebagai guru bahasa Inggris kan pasti saya cuma tahu oh ini anak pintar bahasa Inggris. Ini bisa. Kan seperti itu. Artinya saya membutuhkan dukungan dari rekan-rekan guru juga untuk mengetahui bakat dan minat mereka. Seperti itu, Pak. Baik, Pak. Sungguh sangat luar biasa. Baik, kita sudah sampai di ujung sesi.
Jadi apa yang disampaikan itu sangat sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya dengan baik. Terus Amin. kemudian kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita pada hari ini, Pak? Apa yang dapat? Hal yang saya dapatkan adalah saya mendapatkan suatu hal yang baru. Yang pertama, saya mampu mengeksplorasi lagi ide pemikiran saya sehingga saya hal-hal yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya bisa muncul seperti itu. Mungkin karena saya terlalu fokus kepada satu titik sehingga saya melupakan hal-hal yang seperti ini. Seperti itu, Pak. Baik Pak Andi, terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah meluangkan waktunya kurang lebih 15 menit. Kita melakukan percakapan yang sangat luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak sudah siap menjadi coach bagi saya. Terima kasih Pak juga sudah bersedia menjadi coach bagi saya. Oke. Sampai jumpa di lain waktu Pak. Mungkin ada aja di saat saya memiliki permasalahan lagi saya akan datang ke Bapak. Ya, terima kasih sama-sama. Saya pun juga seperti itu Pak. Mohon bantuannya dan Ya, arahan dan mungkin